Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses perawatan masih yang sama di musim hujan, yaitu tentang jamur ya teman-teman. Bagaimana cara kita menangani patek ini masih saya lakukan di posisi musim hujan seperti ini ya teman-teman. Dimana posisi hujan seperti ini memang jamur perkembangannya sangat-sangat ya teman-teman, sehingga setiap 3 hari sekali kita harus melakukan proses penanganan terhadap jamur ya teman-teman, terutama pada jenis cabai rawit kaliber atau cabai rawit putih yang saya miliki memang rentan sekali terkena jamur ya teman-teman, dan akhirnya menyebabkan patek. Dan kemudian ada sahabat kita bertanya, katanya, "Bang, apakah cabai rawit Pelita 8F1 dibandingkan dengan cabai rawit putih seperti ini, tahanan mana terhadap penyakit patek ya teman-teman?" Sudah saya jawab pada video sebelumnya bahwa untuk penanganan patek memang harus dilakukan baik itu pada tanaman cabai apapun ya teman-teman, termasuk pada cabai rawit Pelita 8F1 pun memang itu cenderung lebih tahan patek ketimbang cabai rawit putih seperti ini ya teman-teman. Oleh karenanya maka pada kesempatan hari ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana cara saya menangani patek terhadap tanaman cabai ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya melakukan penyepraian dengan menggunakan Zagrizeb ya teman-teman. Zagrizeb ini adalah merupakan fungisida sistemik ya teman-teman. Artinya fungisida sistemik ini dia cara penanganannya secara perlahan, tidak secara langsung. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan merollingnya kembali. Jadi setiap hari itu 3 hari sekali itu saya melakukan pertama menggunakan Zagrizeb, kemudian 3 hari berselang 3 hari kemudian saya menggunakan ini dia ya teman-teman. Saya menggunakan masih fungisida yang berbahan aktif. Nih, ini mereknya Vitro ya teman-teman. Saya tidak di endorse atau tidak kepentingan lain daripada produk ini, tapi menggunakan ini adalah memang rutin setiap penanganan jamur pada tanaman cabai yang saya miliki ya teman-teman. Jadi untuk fungisida merek Vitro ini ya teman-teman, dia berbahan aktif azoxystrobin ya teman-teman, dan kemudian difeconazole ya ini. Jadi kontak sistemik ya teman-teman setiap 3 hari sekali. Jadi di rolling. Dan kemudian untuk proses perekatnya, karena sekarang musim hujan, jika teman-teman tidak menggunakan perekat, maka gunakan sabun pencuci piring seperti ini sudah bagus ya teman-teman. Dan kemudian meskipun apakah kita fokus terhadap penanganan patek saja di saat musim hujan, tentu jawabannya tidak ya teman-teman, karena memang sebagaimana yang kita ketahui bersama, untuk penanganan daunnya pun harus tetap kita rawat, tetap kita jaga agar tidak terkena keriting ya teman-teman pada tanaman cabai yang kita miliki. Oleh karenanya, jadi penanganan daun keriting dan penanganan jamur itu harus tetap kita lakukan, termasuk pemupukan dengan cara mikro ya teman-teman. Artinya stop dulu, hentikan dulu pemupukan secara makro, tidak boleh dikocor dulu, tidak boleh ditugal dulu selama proses atau selama musim hujan ini terjadi ya teman-teman. Dan nantinya setelah musim hujannya cenderung berkurang, maka silahkan teman-teman mengocor kembali tanaman cabai yang teman-teman miliki, menugal kembali, memberikan pupuk makro kembali, karena pada saat nanti setelah musim hujan ini reda, tentunya tanaman cabai kita itu cenderung membutuhkan nutrisi yang lebih ya teman-teman. Terlebih ini adalah posisi pembuahan ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses penanganan agar daun cabainya tidak keriting, masih sama, kita menggunakan bahan aktif abamectin ya teman-teman. Baik itu menggunakan Demolis, baik itu menggunakan Abasel ya teman-teman. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa Abasel dan Demolis itu sama-sama mengandung bahan aktif abamectin, yang artinya ya, jadi untuk fungisida dengan abamectin itu bisa dicampur ya teman-teman. Karena banyak yang bertanya, katanya, "Bang, apakah abamectin dengan fungisida itu bisa dicampur?" Jawabannya bisa ya teman-teman. Dan untuk pemupukan, jadi nanti saja kita lakukan tunggal untuk memberikan penyepraiannya.
Silahkan teman-teman untuk pemupukannya spray tunggal, bisa menggunakan Manohara, bisa menggunakan MKP Patani, dan bisa menggunakan Ultradap dan lain sebagainya. Silahkan ya teman-teman, merek dagang apapun untuk pemupukan mikronya ya teman-teman. Dan kemudian ada juga yang bertanya, katanya bang, apakah boleh fungisida dicampur dengan pupuk? Jawabannya boleh ya teman-teman. Jadi fungisida dicampur pupuk, dosisnya disesuaikan. Kalau saya menggunakan untuk fungisida per 16 liter air itu menggunakan 16 mili ya teman-teman. Dan untuk pupuknya pun menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan proses penyepraian untuk penanganan pateknya dengan menggunakan Vitro berbahan aktif azoxystrobin dan difeconazole ya teman-teman. Dan kemudian untuk penanganan keritingnya, dan kemudian untuk perekatnya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Karena banyak sahabat yang mengikuti channel saya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berhasil. Dan banyak yang DM, banyak yang japri ke saya di kolom komentar. Terima kasih atas tutorialnya, karena memang fix murni real pengalaman pribadi. Jadi artinya jika kita memiliki ilmu kemudian tidak dipraktekkan secara langsung di lapangan, itu tidak mungkin terrealisasi ya teman-teman. Karena memang prakteknya di lapangan itu cenderung berbeda dengan materi yang kita ajari di tempat-tempat kita belajar, baik itu di kampus ataupun di tempat-tempat teman-teman belajar dalam proses budidaya tanaman, baik itu tanaman terong, baik itu tanaman cabai. Karena di sini real murni nyata, ini adalah pengalaman sendiri selama 7 tahun berbudidaya tanaman cabai dan terong, sehingga berbagai jenis hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman cabai kita cenderung dapat saya tanggulangi ya teman-teman. Dan kemudian dari 2200 batang tanam cabai rawit kaliber yang saya miliki, alhamdulillah dengan konsep saya, dengan cara saya, tidak ada yang mengalami fusarium ya teman-teman. Dimana memang penyakit fusarium di musim hujan ini banyak yang japri ke saya, banyak yang DM ke saya, katanya bang, wah luar biasa untuk kematiannya. Jadi banyak yang mati tanaman cabai yang teman-teman miliki. Ada yang kebanjiran, terendam 2 hari 2 malam, dan kemudian setelah surut airnya ternyata cabainya pun malah mati. Nah oleh karenanya maka untuk menangani fusarium silahkan simak di playlist di video-video saya yang sebelumnya saya update. Oke, terima kasih telah menyimak video saya tentunya. Semoga sehat selalu, semoga berhasil. Dan untuk harga pada kesempatan hari ini luar biasa ya teman-teman, Rp110.000 per kilogram. Saya di sini memetik 1 minggu sekali di posisi di kebun, harganya pas kena Rp80.000 ya teman-teman. Ingat, tanam di bulan 7, panen pada saat mahal, itu adalah konsep yang kita lakukan. Karena sebagaimana yang saya ketahui dan sebagaimana yang teman-teman ketahui, setiap di musim hujan tanaman cabai apapun pasti harganya melonjak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.